Junko Furuta mengalami penyiksaan dan perkosaan, sekitar 500 kali perkosaan, membungkus jasad dari si Junko Furuta dengan menggunakan selimut dan membawa jasad itu ke sebuah tempat di mana jasad itu dicor. Halo, assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku, Abis Kritis. Kali ini kita akan bahas sebuah kasus yang cukup membuat kita mind blowing, yaitu kasus tentang Junko Furuta, yaitu seorang gadis yang diculik, disekap, diperkosa hingga ratusan kali dan mengalami penyiksaan selama 44 hari, lalu mayatnya dicor di sebuah tong. Lalu gimana sih kronologi lengkap kasus yang sangat memilukan ini? Yuk kita simak kisah selengkapnya. Jadi kisah ini berawal dari seorang gadis cantik yang bernama Junko Furuta. Jadi Junko Furuta ini lahir pada tanggal 18 Januari tahun 1971 di Saitama, Jepang. Jadi awalnya ia merupakan seorang gadis cantik, populer dan disukai banyak laki-laki di sekolahnya, hingga pada suatu ketika malam naas itu pun terjadi karena ia menolak salah satu cinta dari teman satu sekolahnya sendiri yang bernama Hiroshi Miyano. Jadi siapa sih Hiroshi Miyano ini? Hiroshi Miyano ini merupakan teman satu sekolahannya yang mempunyai riwayat buruk, ya, merupakan remaja yang nakal, yang suka membuat onar, membuli teman-temannya, yang suka menindas teman-temannya karena ia mempunyai backingan dari seorang yakuza. Jadi buntut penolakan cinta si Junko Furuta kepada si Miyano ini tidak dapat diterima oleh Miyano. Ia merasa bahwa harga dirinya terinjak-injak dan ia pun mulai merencanakan sesuatu yang buruk kepada si Furuta. FYI, si Junko Furuta ini merupakan siswi yang mempunyai part-time job atau kerja sampingan di sebuah pabrik cetakan plastik di malam hari. Dan eksekusi pun dimulai pada malam tanggal 22 November tahun 1988. Sepulang ia bekerja dari pabrik cetakan plastik. Dan saat itu si Junko Furuta sedang pulang bersepeda sendirian. Lalu tiba-tiba Minato, teman si Miyano, menendang sepeda si Junko Furuta hingga terjatuh. Lalu nggak lama kemudian si Miyano berpura-pura untuk menawarkan bantuan dan membantu mengantarkan Junko Furuta pulang. Tanpa basa-basi, ya, tanpa sedikit ada rasa negatif thinking, ya, si Furuta mengiyakan ajakan dari si Miyano. Bukannya ia dibawa pulang ke rumah, ia pun dibawa ke sebuah gudang tua di sekitar jalanan yang gelap. Lalu Miyano menghubungi ketiga kawannya yang bernama Minato, Joe Ogura, dan Yasushi. Lalu mereka membawa Junko Furuta ke sebuah hotel dan membawa Junko Furuta ke rumah orang tua Minato. Lalu mereka sesampainya di rumah kediaman si Minato, orang tua Minato, mereka melancarkan aksinya, yaitu melakukan pemerkosaan berkali-kali. Dan
menyiksa si Junko Furuta hingga berkali-kali. Dan pada saat si Minato dan Miyano dan beberapa orang temannya lengah, ia pun sempat mencoba untuk melarikan diri, tapi fisik dari si Junko Furuta ini sudah lemah dan tidak berdaya. Dan ia pun kembali ditangkap oleh si Miyano dan diancam untuk dibunuh beserta keluarganya oleh si Yakuza. Dan ia pun disekap sampai hari ke-5. Dan akhirnya pada tanggal 27 November tahun 1988, orang tua Junko Furuta berinisiatif menghubungi kepolisian setempat. Dan bejatnya lagi, si Miyano ini menyuruh si Junko Furuta mengaku bahwa ia sedang menginap di rumah kekasihnya, yaitu Minato. Dan untuk mengelabui kepada pihak kepolisian supaya tidak melakukan pencarian kepada Junko Furuta. Dan untuk mengelabui kedua orang tua si Junko Furuta. Jadi ya gak ada yang curiga bahwa anaknya ini sedang mengalami penculikan dan penyiksaan di rumah Minato. Dan selama 44 hari si Junko Furuta mengalami penyiksaan dan perkosaan, sekitar 500 kali perkosaan. Jadi sehari ia diperkosa oleh 12 sampai 13 orang laki-laki secara bergiliran. Biadab banget ya. Ia mengalami beberapa kekerasan terhadap fisiknya. Ia pun ditendang, dijadikan samsak, tinju. Ia disuruh makan kecoa hidup-hidup. Ia disuruh untuk meminum air kencingnya sendiri. Dan kemaluan dari Junko Furuta disulut oleh rokok, diledapkan kembang api, dimasuki botol besi, sampai si Junko Furuta ini mengalami infeksi yang sangat parah dan pendarahan. Dan di akhir bulan Desember si Junko Furuta ini sudah mengalami malnutrisi, yaitu kekurangan gizi, karena Minato hanya memberikan minuman sejenis susu ya kepada si Junko Furuta tanpa diberikan makanan. Dan ia pun sudah mulai sudah nggak karu-karuan ya kondisinya, sudah sangat parah ya, sudah kurus, sudah nggak karu-karuan, sudah lunglai, lemas, dan badannya penuh dengan luka, borok, nanah, ya kan, infeksi bagian organ intimnya karena penyiksaan demi penyiksaan oleh Minato dan teman-temannya. Dan bahkan sampai tubuh dari si Junko Furuta menimbulkan bau yang sangat tidak sedap, hingga beberapa teman dari Minato sudah tidak mau menyentuh si Junko Furuta. Jadi begitu kejamnya si Minato dan teman-temannya melakukan perkosaan dan penyiksaan bertubi-tubi hingga 500 kali. Bahkan sampai si Junko Furuta memohon kepada si Minato untuk membunuhnya agar ia tidak merasakan sakit lagi. Miris ya. Hingga pada malam tanggal 4 Januari di tahun 1989, si Miyano kalah bermain mahjong bersama temannya, dan ia pun melampiaskan kemarahannya kepada si Junko Furuta. Ia pun mulai menyiksa, menendang perut si Junko Furuta, memukul Junko Furuta menggunakan barbel dan besi yang sangat besar, hingga si Junko Furuta menghembuskan nafasnya yang terakhir. Setelah Miyano yakin bahwa si Junko Furuta ini sudah meninggal dunia, ia pun segera
membungkus jasad dari si Jungko Furuta dengan menggunakan selimut dan membawa jasad itu ke sebuah tempat di mana jasad itu dicor dengan cairan semen sebanyak 210 liter untuk menghilangkan barang bukti. Tapi yang namanya bangkai pasti ketahuan, ya kan? Hingga pada akhirnya pada tanggal 23 Januari tahun 1989, Miyano dan Ogura resmi ditangkap dengan dakwaan pemerkosaan secara beramai-ramai kepada gadis usia 19 tahun, penyekapan, penculikan, dan ia pun dihukum. Tapi pada proses hukuman ini yang membuat orang-orang geram, ya, karena si Miyano hanya dijatuhi selama 20 tahun penjara di pusat rehabilitasi remaja, dan Minato hanya mendapatkan hukuman 9 tahun penjara dan Jo Ogura 8 tahun penjara. Itu yang membuat publik pada waktu itu geram, ya, karena tidak adil penyiksaan yang membuat Jungko Furuta hingga meninggal dunia dan hanya dihukum beberapa tahun, gitu ya. Nggak adil. Itu ada kisah tragis seorang gadis yang bernama Jungko Furuta, yang sangat tragis, yang membuat kita sedih, gitu kan, ya. Jadi menurut kalian hukuman apa sih yang pantas sebenarnya, yang cocok untuk mereka, ya? Kalau aku sih hukuman mati, ya, karena dia udah menghilangkan nyawa si Jungko Furuta. Bahkan ia menyiksa seorang gadis yang gak bersalah, gitu kan, ya, hingga sampai melakukan perkosaan hingga 500 kali. Itu udah hal yang psikopat, ya, menurut aku. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen hanya di channel aku Abis Creepy. So, sampai jumpa.